Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Saya pengen ajak Anda gimana cara kita memanfaatkan ChatGPT untuk kalau kita sebagai sebagai lulusan atau yang baru masuk ke jurusan tertentu ya. Kita mulai dari yang baru masuk lah, misalnya saya ambil sampling karena saya mengajar di teknik kimia. Mungkin ini bisa membantu untuk mahasiswa yang baru masuk ke teknik kimia, atau bisa juga cara yang sama dipakai untuk semua mahasiswa di jurusan yang berbeda ya. Baik, kita mulai. Kita gunakan OpenAI ChatGPT ini. Kita mulai. Saya sudah mendaftar ya. Kalau misalnya Anda belum mendaftar, nanti bisa dari sini aja, nanti dari Google ketik aja ChatGPT ya. Gitu ya, nanti bisa ke sini gitu ya, nanti try gitu ya, mulai dari try. Nah, kalau belum mendaftar nanti Anda disuruh daftar dulu nih, karena saya udah mendaftar nih, udah make banyak nih. Dan saya kira sharing ini akan membantu kita untuk bagaimana memanfaatkan teknologi yang sangat terkenal ini ya. Terkenal artinya gini ya, dulu tuh kita kesulitan untuk belajar tuh karena satu, bahan yang mau dipelajari nggak ada, atau di pustaka terbatas, atau kayak zaman saya kuliah dulu nggak ada internet pun kan. Nah, kemudian apa yang buat kita kesulitan belajar itu bahan-bahan yang ditulis dalam bahasa Inggris, itu masalah kita guys kan. Jadi walaupun ketemu bukunya di pustaka, udah ketemu juga setengah mati tuh untuk mempelajarinya. Orang-orang spesial lah yang bahasa Inggrisnya oke, bisa. Jadi itu sangat mengganggu, sangat menghambat. Apalagi kita baca jurnal-jurnal, susah bener kalau nggak ngerti bahasa Inggris. Diterjemahin juga pakai translator yang ada sekarang, yang sebelum ini itu terjemahannya agak susah juga dipahami. Nah, kemudian kalaupun kita mencari bahan-bahan, biasanya kita pakai Google. Google akan memberikan beberapa pilihan lagi yang harus kita pilih. Jadi belum pilihan terbaik, sehingga untuk mengakses pengetahuan itu, untuk dapatkan pemahaman itu dari sumber-sumber yang gimana ya, yang di luar kuliah gitu. Di kuliahan aja yang dijelaskan sama dosen tuh kadang-kadang kita nggak ngerti juga tuh. Nah, dengan ada OpenAI ini atau ChatGPT ini, faktor itu udah dihilangkan ya. Jadi sekarang tinggal kita aja mau menggunakannya atau tidak. Jadi kita nggak susah cari sumber bacaan, nggak harus ngakses pustaka misalnya, terus kita mau nanya-nanya tunggu ada teman yang pintar gitu, nggak perlu ya. Sekarang kita bisa langsung tanya sama dia, dan seberapa jauh pemahaman kita itu akan sejauh mana pertanyaan kita itu akan direspon dengan jawaban yang setingkat. Jadi semakin deep, semakin dalam kita nanya, semakin dalam juga jawaban dari ChatGPT ini. Maka nanti respon ChatGPT itu akan berbeda pada setiap orang, tergantung pada progres pertanyaannya. Oke, kita mulai aja ya. Misalnya kita sekarang tanya si ChatGPT ini apa ya? Kamu ini apa? Kamu ini apa? Tuh. Pertanyaan yang paling bahasa yang kita pertanyaan itu nggak perlu kita susun terlalu dalam ya, tapi seperti kita nanya sama orang aja tuh, itu ya, konsepnya gitu aja. Cuma nanti kalau pada saat ketelitian ingin kita dapatkan akurasi jawaban, maka pertanyaan kita juga harus makin akurat. Oke, kamu ini server ya, atau pertanyaan bodoh nih, PC biasa. Nah, oke, udah jelas tuh kan. Oke, sekarang kita tanya servernya model apa. Pertanyaan awam nih ya. Nah, tuh. Jadi kalau kita lihat Facebook, misalnya Facebook itu punya, ada servernya ada di mana, lokasinya di mana, pakai pendingin apa, sebesar apa, kita bisa lihat foto ya. Kalau ini OpenAI ini juga nggak menampilkan foto ya. Kemudian spesifik. Oke.
berbagai jenis server. Jadi banyak sekali nih ya untuk komputasi dan penyimpanan data. Oke, berapa besar kapasitas simpan data kamu misalnya, kita tanya. Nah, oke. Nah, dia dimanfaatkan data dari luar, dia bukan data yang disimpan di dia tuh. Lalu data itu diproses barangkali ya. Coba kita tanya bagaimana cara kerja kamu. Tuh langkah-langkah dia mikirnya tuh. Proses ada preprocessing, pembangunan representasi teks, pemeriksaan teks, gitu kan. Oke. Jawaban evaluasi. Bagaimana kamu bisa menjawab dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti ini? Nah, coba lihat, kok bisa dia? Tuh dia ada unsur pelatihan ya. Jadi dia nih AI, artificial intelligence itu. Oke, sekarang coba kita lihat berapa kecepatan prosesor kamu misalnya. Tuh dia, karena dia pakai cloud computing nih, jadi mungkin banyak server gitu ya. Jadi kalau banyak server tuh mungkin kecepatannya kan beda-beda tuh. Tapi yang hebatnya ditampilkan ke kita itu dengan kecepatan sangat tinggi nih. Tuh lihat tuh. Kecepatan juga terpengaruh oleh koneksi internet. Jadi kalau internet kita lambat ya lambat juga dia gitu ya. Oke, apalagi yang mau kita tanya tentang dia ya? Saya kira udah cukup nih ya. Oh, siapa yang buat? Nah, siapa yang buat kamu? Tuh lihat. Tuh lihat. Tuh pakai bahasa yang canggih ya. Bahasa apa? Tunggu, bukan itu maksudnya. Maksudnya bahasa komputer yang digunakan untuk membuat kamu digunakan bahasa pemrograman apa ya kan. Tuh banyak bahasa tuh, termasuk Python, TensorFlow, Python dan banyak lagi. Berarti ini hebat ini programnya, terintegrasi berbagai bahasa untuk bikin dia nih. Termasuk C++, Rust, Go dan wah ini multi nih. Boleh kasih contoh coding dalam bahasa Python? Anda lihat ya, dia bisa bikin coding nih. Nah, ini yang kuliah-kuliah di informatika bisa tengok nih, lihat tuh coding itu bisa di copy tuh, lihat tuh, copy nanti dijalankan di platformnya. Tuh lihat ya, jadi yang kuliah di informatika bisa cepet tamat ini, codingnya bisa dibuatin. Tapi ingat, kita harus bijaksana pakainya, artinya kita pakai untuk pengganti guru gitu. Jadi kita tetap ilmunya harus kita pahami, jangan suruh-suruh aja, nanti kepala kita kosong, terus gimana tuh nanti kalau mau kerja, ya kan? Oke, sekarang kita masuk ke teknik kimia ya. Kita coba jelaskan tentang jurusan teknik kimia. Lihat, untuk mahasiswa baru nih penting ya,
kita jangan masuk-masuk aja tapi nggak tahu apa itu jurusan yang kita pilih. Jadi seperti yang dilihat tuh ya, fokusnya oke. Ini mata kuliah yang diajarin nih, kimia dasar, fisika dasar, dan banyak lagi nih sebenarnya. Sekarang kalau kita mau deep ya, sebenarnya yang benernya itu ada berapa MK ya, berapa mata kuliah. Coba lebih detail tentang, lebih detail lagi tentang mata kuliahnya. Nah, tuh. Gitu. Jadi tiap-tiap MK tuh dijelasin lagi apa MK-nya itu, definisi MK-nya, apa yang dibahas gitu ya, sehingga kita belajarnya juga lebih mantap gitu. Nah, lihat tuh termo, ini operasi teknik kimia, ya kan. Nah, jadi waktu kita tahulah dulu. Oke. Kita bilang kayaknya belum semua ya, karena saya tahu mata kuliahnya banyak sebenarnya kan. Nah, jadi kita tanya, jadi minta nanti kalau Anda minta tolong semua mata kuliah yang terkait teknik kimia. Nah, nanti lihat Anda punya silabus ya, MK apa aja yang ada di silabus, bandingkan nanti. Kalau nggak ada bisa tanya dia nih. Jadi kalau kita kuliah di Teknik Kimia Universitas Maliku Saleh misalnya, kita lihat silabusnya, terus nanti di silabus itu kita bisa tahu MK-nya dan kita tanya ke dia tentang MK tersebut. Ini kita anggap kita udah cocok lah sama silabus kita kan, kita pingin lebih dalam. Ini kita lihat nih MK-nya. Nah, ini kalau berhenti kan berarti belum semua nih, lanjutkan. Nah, kalau di tempat saya nggak ada nih mata kuliah rekayasa bioproses, ini nggak ada. Teknologi katalis ada, itu penting, itu keahlian. Operasi unit itu OTK nih, operasi teknik kimia, operasi unit operation sih sebenarnya, teknik pengeringan. Nah, di tempat saya nggak ada MK ini. Nah, ini ada teknologi makanan di tempat saya, karena biasanya tiap kampus itu punya penekanan pada mata kuliah tertentu. Jadi tidak semua juga dipelajari. Oke, kayaknya ada lagi. Tuh kan, jadi kita bisa gali lagi tuh. Nanti kalau memang udah nggak ada lagi, dia bilang udah habis, itu nggak ada lagi. Ini kenapa nggak dia keluarin semua? Mungkin yang gini kan, kalau kadang-kadang kita memang pengetahuan kita dikit gitu ya, dan kalau dia uraikan semua kita nggak ngeh gitu. Tapi kalau dia tes dulu kayaknya gitu, dia kasih segini tuh kita komplain nggak? Kalau nggak komplain ya udah, berarti kamu segitu aja udah cukup gitu. Tapi kalau kita masih komplain dan memang masih ada lagi, maka dia akan keluarkan MK-MK yang lain. Nah, ini ya, coba kita lagi. Masih ada lagi nih. Tuh kan TRK baru keluar, teknik reaksi kimia. Nah gitu guys, jadi caranya kita menggunakan dia ini. Nah, ini di tempat saya ada semua nih, instrumen dan kontrol, proses produksi. Ini nggak ada. Dia mungkin gali dari berbagai kampus ini, MK-MK ini. Gitu ya guys. Nah, sekarang misalnya kita mau dalamin nih mata kuliah tertentu, misalnya desain proses misalnya. Nah, coba kasih outline kuliah, outline
design proses. Nah itu, kan ya, dapur kan. Nanti kita bisa gali lagi ke sini, misalnya tentang pengenalan konsep desain proses. Lihat ya contohnya ya, ini kita copy ya. Nah, coba, masih jalan nih. Nah kalau desain ini jadinya mata kuliahnya desain proses ini oke. Ini nanti di tempat saya nih diperdalam lagi dengan namanya perancangan alat ya. Ini kalau ditumpuk di MK ini nggak kuat kita nih. Di sini aja udah dalam nih di desain ini ya. Biasanya kita fokusnya di desain prosesnya. Desain proses tuh misalnya yang simulasi tuh, yang ada hubungan dengan simulasi. Ini reaktor. Nah nih pembuatan diagram alir nih. Ini pakai ISIS nih kalau kita nih. Oh nih. Ini Aspen Plus ya, ada Aspen ISIS. Oke, coba kita ke sini nih. Yang kita perdalam nih, coba yang satu dulu ya. Coba detail ini. Nah, kan dia begali lagi kan. Tuh lihat. Jadi kalau kita dosen pun kalau kita sedang nyusun apa ya, RPS, rencana perkuliahan semester, itu cukup gampang tuh kita ya. Bikin outline mata kuliah, bahan kuliah untuk kita presentasikan, cukup gampang nih. Tinggal kita untuk kontrolnya kita lihat silabus ya, untuk kontrol. Tapi sejauh yang saya lihat nih benar yang dia buat ini. Nah kalau kadang kalau sebagai mahasiswa kan kita pengen bisa nggak kasih contoh, beberapa contoh soal, 10 contoh soal untuk topik ini. Nah tuh ya, ini pasti dia ragu nih. Dia tahu ya yang kita bahas masih tentang pengenalan konsep dan desain proses. Tuh contoh-contoh soalnya. Ya dimudahkan kita belajar. Oke. Nah kadang-kadang kan kita pengen jawabannya, sekalian jawabannya dong. Jadi pengalaman saya waktu kuliah dulu, informasi data yang mesti kita pelajari itulah yang kita kesulitan. Dikasih ke depan kita pun dalam bahasa Inggris dengan bahasa Inggris pas-pasan, itu jadi beban sekali untuk belajar. Jadi susah kali ngerti. Nah kalau ini kan kita tinggal pelajarin ya, jadi mudah sekali kita belajar, dan untuk dapatkan pengetahuan itu kita hampir tidak ada masalah. Jadi tinggal kita mempelajarinya aja. Lihat tuh, gampang kan? Nah sekarang coba yang berat-berat ya. Misalnya ini kita mungkin pengen tahu Aspen Plus ya, tapi kalau di kami itu pakai Aspen ISIS. Nih coba ya. Oke. Aspen ISIS. Nah tuh lihat, desain proses. Aspen ISIS ini sama dengan Aspen Plus, cuma dia lebih ke migas ya. Di teknik kimia Unimal tuh kita lebih ke migas. Jadi mainnya di cair dan gas ya. Cair dan gas. Nah itu lihat tuh. Tuh. Jadi ISIS itu untuk desain proses, analisa proses, optimalisasi proses, analisa integrasi proses, dan ada pelatihan. Sekarang apa yang kita mau tahu ya? Kalau kita mau lebih dalam lagi, bagaimana cara memulai ISIS misalnya.
kita nggak harus cari bukunya. Jadi dengan panduan dia ini udah bisa kita operasikan HiSys. Cuma memang kita lengkapi dengan download dulu aplikasinya, buka gitu ya, sehingga menu-menu yang dia sampaikan ini bisa kita lihat. Dan biasanya nih kita harus sesuaikan versinya, karena HiSys itu ada versi-versi yang versi 32, ada versi 7, versi 8 dan seterusnya. Jadi kita perlu yang kamu jelaskan ini HiSys versi berapa, supaya cocok perintahnya. Tampilannya itu ada beda-beda tuh. Coba kamu jelaskan langkah penggunaan step-step ya. Step memulai HiSys versi 8 misalnya. Nah, ini lebih spesifik dia. Ini nanti menunya cocok kalau kita pakai versi 8, pakai 10, pakai 11 gitu ya. Disebut versinya supaya mudah. Saya kira nggak akan ada lagi orang yang terlambat tahu tuh kalau udah pakai ini. Jadi bahkan kalau misalnya kita ikut kuliah tapi kita nggak jelas apa yang disampaikan dosen, mungkin karena duduknya terlalu jauh, tapi kita topik-topiknya tahu ya, kita bisa perdalam lagi, deep lagi kita gali dengan aplikasi ini. Nah, contoh ya, jadi tadi kita bicara tentang ini ya, penggunaan software simulasi ya. Nah, kita pengen tahu buku apa aja yang bisa kita pakai. Tolong referensi untuk MK yang kita diskusikan ini, mata kuliah ya, yang kita diskusikan ini ya. Jadi kita nggak perlu lagi bilang mata kuliahnya apa, dia masih ngelanjut, berarti yang sedang kita bahas ini itu. Nah, itu ada buku-buku tuh. Jadi kita tinggal cari buku ini kalau kita kepingin gitu ya, melihat sumber aslinya gitu yang dia pakai. Nah, ini ada yang menarik, coba ya. Kita ingin tahu ya kira-kira apa yang dibahas di buku ini. Jadi kita bisa buat ringkasan untuk buku nomor 1 gitu ya. Ringkasan yang nomor 1. Nah, tuh lihat. Dia akan jelaskan apa yang dibahas di buku itu. Jadi dia bacakan untuk kita tuh. Nah, coba lebih detail. Coba outline-nya. Outline buku ini. Lihat tuh. Lihat. Sebelum kita baca buku aslinya, kita udah tahu outline-nya. Bahkan mungkin kita nggak perlu baca buku aslinya, karena kita udah tahu outline-nya, minta aja dia uraikan, ya kan? Nah, coba misalnya ini, suruh uraikan sama dia, ya kan? Uraikan tentang tuh, lihat. Nah, lihat tuh. Gila kan? Percaya nggak? Kita bahkan nggak perlu cari bukunya. Kita gali aja dari dia apa yang dijelaskan di situ. Nah, nih. Tuh. Bisa lebih detail. Lihat, semakin dalam datanya, semakin dalam juga penjelasannya.
pertanyaan saya, Anda masih mau beli bukunya? Ketemu juga susah tuh bahasa Inggris. Ya kan? Jadi kalau lihat ini nggak susah, kita tinggal kita gunakan aja. Suruh dia yang bacain buat kita, terjemahin buat kita, beri pemahaman. Oke, sekarang coba yang paling penting tuh, yang paling penting ya. Ada contoh soal di bab ini. Lihat. Oh. Pada oh, dia tadi baca buku. Oh, bukan. Tadi karena saya bilang terakhir, berarti ini kan. Bukan. Ini. Buku yang ini ya. Yang ini ya. Karena tadi banyak sih ini bahas. Ini. Contoh soal. Tadi apa ya? Ini ya. Ini ya. Bab pertama tuh tentang ini tadi ya. Ini konsep dan prosesnya. Oke. Ini ya. Tuh lihat. Ini dari buku tadi tuh. Lihat. Sekalian jawabannya. Tuh lihat. Miracle kan? Coba Anda bayangkan bagaimana mudahnya sekarang belajar. Saya nggak habis pikir ini. Dan ini kabar gembira. Kenapa? Waktu kuliah dulu saya banyak ngerti, bos, apa yang dijelaskan. Jadi dengan bantuan ini jadi ngerti gitu loh. Nah, coba kita curiga ya. Nah, oke. Ada contoh soal hitungannya, mana tahu ya kan? Nah, itu dia, ada contoh hitungannya. Luar biasa guys. Oke, cuma saya mau ingatkan di sini bahwa jadikan OpenAI ini sebagai pengganti dosenmu gitu ya. Jadi kamu cari informasi, belajar ya, dan mungkin di ruang kuliah kita susah paham dengan apa yang dijelaskan oleh dosen. Kita dapat poin-poinnya lalu kita perdalam dengan OpenAI. Jadi yang paling penting tuh guys sebenarnya, OpenAI ini membantu kita untuk mendapatkan bahan untuk kita pelajari dengan mudah. Dan yang paling penting itu adalah apa yang tinggal di kepala Anda, itu yang paling penting. Jadi informasi ini untuk kita masukkan ke dalam otak kita supaya kita bisa berfungsi tanpa dia gitu, kira-kira begitu. Jadi ini untuk alat bantu belajar. Jadi jangan salah menggunakannya guys. Misalnya Anda gunakan untuk memecahkan mengerjakan PR gitu. Setelah selesai Anda masukkan soal, dijawab, udah gitu. Udah tugas selesai. Nggak begitu guys. Justru dengan itu kita melihat bagaimana step-step dia menyelesaikan soal, dan kita berlatih, mungkin perlu kita ulang langkah-langkah itu. Dan setiap ada istilah-istilah baru yang muncul, kita bisa dengan mudah tanya balik guys sama dia, apa maksudnya itu gitu. Sehingga kita bisa tahu semua tanpa ada bagian-bagian yang kita nggak
nggak jelas. Oke guys, sementara itu aja dulu guys, udah lumayan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.